1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudara yang terkasih, kita sekarang anak-anak Allah, tapi kita belum tahu seperti apa kita nantinya. Yang kita tahu, kita akan menjadi seperti Dia saat Dia memperlihatkan dirinya, karena kita akan benar-benar melihat Dia. Kata-kata Yohanes di ayat ini sangat jelas. Kita tahu dia dibimbing oleh Kuasa Kudus saat menulis ayat ini. Dia sendiri juga kaum terurap, dan dia sudah setia melayani Yehuwa selama bertahun-tahun. Dia menulis ayat ini untuk rekan-rekan seimannya yang terurap dengan penuh keyakinan. Beberapa saudara-saudari yang membaca 1 Yohanes 3 ayat 2 dan komentar dari ayat harian hari ini, mungkin bertanya-tanya, apakah mereka punya harapan untuk hidup di surga? Mungkin kalian yang penatua pernah ditanya tentang hal ini. Beberapa orang mungkin serius menanyakan hal ini. Mereka mungkin pernah mengalami masalah yang berat atau baru dalam kebenaran. Jadi mereka mencari petunjuk atau nasihat. Kalau ada yang masih bertanya-tanya, coba kita perhatikan apa yang dikatakan menara pengawal. Sebenarnya, jika saudara masih bertanya-tanya apakah saudara akan pergi ke surga atau tidak, itu artinya saudara tidak diundang. Sangat terus terang. Saudara bisa menggunakan informasi ini untuk membantu yang lain. Sampaikan dengan lembut dan sopan. Tapi ingat, kalau seseorang masih bertanya-tanya, artinya dia tidak diurapi. Hampir semua agama mengajarkan bahwa setelah seseorang meninggal, ada bagian dari orang itu yang tetap hidup. Jika ada bagian dari Lazarus yang masih hidup dan pergi ke surga, apa Yesus akan menyuruh Lazarus turun dari surga untuk hidup lagi di bumi? Tidak. Kadang, ada yang bertanya kepada orang yang diurapi, "Bro tahu dari mana kalau bro diurapi?" Bayangkan kalau pertanyaan itu diajukan kepada Rasul Yohanes. Mungkin Yohanes akan menjawab, "Ya, silakan baca surat pertama yang Yehuwa minta saya tulis." Jawabannya ada di situ. Ada saudara atau saudari terurap yang mungkin mau menjelaskan, tapi mungkin ada juga yang keberatan. Paragraf 10 di artikel itu membahas tentang bagaimana kita dapat menghormati mereka yang diurapi. Di situ dikatakan, kita tidak akan menanyakan bagaimana ia menjadi kaum terurap. Ya, sangat jelas. Ya, kalau saudara pernah bertanya begitu, saudara sudah diampuni. Tapi mulai sekarang, jangan tanyakan itu lagi. Ada satu hal lagi yang saya ingin saudara-saudari pikirkan.
Kalian bukan kaum terurap, tapi mungkin kalian ingin tahu kenapa seseorang yakin kalau dia diurapi. Jadi, kalian minta orang itu untuk menjelaskan. Saya suka artikel di Menara Pengawal 15 Januari tahun 2000, halaman 15. Temanya, barang-barang yang berharga memenuhi rumah Yehuwa. Di situ dikatakan, sebenarnya, Yesus dipersembahkan di mezbah kehendak Allah sewaktu ia dibaptis dan diurapi Roh Kudus Allah pada tahun 29 Masehi. Sesungguhnya, peristiwa ini merupakan awal haluan hidup berkorban yang Yesus jalani selama 3,5 tahun. Selama periode itu, Yesus menikmati hubungan dengan Allah sebagai putra yang diperanakan Roh. Kedudukan unik Yesus di hadapan Bapa Surgawinya ini tidak dapat sepenuhnya dimengerti oleh manusia lain. Halnya, seolah-olah ada penyekat yang menghalangi mata pengertian mereka, sebagaimana halnya penyekat yang menutupi ruang kudus sehingga tak terlihat oleh orang-orang di halaman tabernakel. Jadi, jelas ya, itu melanjutkan, demikian pula, orang-orang Kristen terurap mengalami suatu keadaan rohani yang tidak dapat dinikmati atau dipahami sepenuhnya oleh mayoritas penyembah Allah yang memiliki harapan untuk hidup selama-lamanya di bumi Firdaus. Kalau tidak bisa lihat, maka tidak bisa jelaskan. Kalau tidak bisa lihat, maka tidak bisa jelaskan. Kalau tidak bisa lihat, maka tidak bisa jelaskan. Ya, kalau saudara pernah bertanya begitu, saudara sudah diampuni. Tapi mulai sekarang, jangan tanyakan itu lagi.